Ada yang unik nih. Ini sepertinya jimat nih, supaya enggak kejepit kepiting nih. Makan sampo. Makan sampo. Oh gitu. Oh gitu. Ini kepitingnya baru tiba dari tambak ya Pak? Iya betul. Ini kira-kira ada berapa banyak ini Pak? Ada berapa kilo ini? Sekitar 2 pikul lah. Sekitar 2 pikul. 2 pikul itu kalau hitungannya tuh 200 kilo ya? Iya. Tarik Pak ya. Dibuka-buka supaya enak dilihat. Bisa ekor berapa kalau di Jakarta ini? Wah, itu. Ini mungkin kalau yang seperti ini naik 2 ekor ini 1 kilo ya? Ini A7 ini Pak ini. A7 itu hitungan gimana itu anunya Pak? 7 on. Oh, A7 berarti 7 ons ya? Iya. Ada setengah saya Pak. Ada. 7 ons. Ini adalah kepiting bakau ya? Jenis kepiting bakau. Nah, cuman dibudidayakan di dalam tambak. Artinya ini kepiting lepas, cuman dimasukkan lagi ke dalam tambak untuk digemukkan ya? Iya, dibesarkan dan digemukkan lagi. Ini biasanya diekspor kemana nih Pak? Atau cuma ke Malaysia ya? Malaysia. Dikirim ke lokal juga kali ya? Ke Indonesia atau bagaimana? Ke Cina. Jakarta ya? Kirim ke Tawau, terus ke Singapura, Cina. Ini juga ngambil di sini Pak. Oh, ini. Bila sudah seperti ini Pak, ada proses yang lain kah? Maksudnya diapakan setelah ini? Di size, habis di size baru di packing. Di size baru di packing lagi ya, berdasarkan ukuran kali ya Pak ya? Iya. Oke. A5-nya, A7-nya dipisah semua, A3, A4. Oh, berarti ukurannya itu kalau A3 berarti ukuran per ekor itu 3 ons. 3 ons 1 ekor. A5 5 ons per ekor. Iya betul. A7 7 ons per ekor. Artinya yang 7 ons itu yang gede-gede, yang ukuran besar ya, yang seperti ini. Kayak gini. Ini paling A4 ini. Ini lagi, sortir lagi dia. Dia pikir sudah kirimnya. Ini yang baru. Satu basket ini ada berapa kilo ini? Hah? Satu basket itu ada berapa kilo itu Pak? Sekitar 20 kilo lebih lah. Per basket ini sekitar 20 kilo lebih. Iya. Tidak ada size yang kecil ya, besar-besar semua ya. Iya, pokoknya mulai dari 2 ons sampai ke H7. Berarti kalau ada yang cacat ataupun ada yang mati langsung disingkirkan Pak ya? Langsung Pisahkan ya. dipisah. Wih, siap semua ini kalau lepas cepet anunya nih. Kalau lepas ini ikatannya nih, oh. Oh, kalau orang tidak biasa pegang jangan coba-coba. Iya. Bisa patah tulang ya. Iya juga, pokoknya Sakit lah ya. robek tangan. Berdarah-darah Pak ya. Iya. Kan ada istilah penyambang. Penyambang itu apa ya? Khusus membeli di tambak. Jadi ada orang yang datang khusus ke petani tambak di dalam, menggunakan perahunya, speedboat seperti ini. Nah, dia kumpulkan, langsung beli dari petambak dan bawa ke pengepul. Artinya dari petani sampai ke pengepul itu sudah berbeda harga Pak ya? Iya. Karena pasti penyambangnya mau untung juga dia pasti. Iya betul. Oke. Jadi ini Pak, saya mau tanya, penyambang itu kan artinya dia kan istilahnya kayak perantara aja Pak ya? Iya. Itu apakah dia turun tiap hari atau bagaimana tuh?
2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya. Artinya dia jual sudah punya langganan tetap. Iya. Jadi pada saat petambak itu kepitingnya ada, penyambangnya datang ke rumah. Oke. Oh ya, dengan Pak siapa nih Pak? Pak Hamzah. Pak Hamzah Pak ya, Pak Erwin Pak. Halo Sepu, sore ini kita ada di Jembatan Bongkok di pesisir Tarakan. Kita akan ngeliput proses pengepakan kepiting bakau. Kepiting ini asalnya dari petambak, terus diangkut oleh penyambang. Penyambang ini adalah perantara antara petani tambak dan pengumpul kepiting. Di pengumpul ini, kepiting akan dipak ulang, dirapikan ulang, diikat ulang secara rapi sebelum kepiting tersebut akan dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan diekspor ke mancanegara. Ikuti proses pengepakannya, karena di sini proses pengepakan, jadi kita akan meliput proses pengepakannya. Oke Sapo, ikuti terus, jangan di skip ya. Ciao, nonton terus ya Sapo. Apa nih Pak? Ini proses apa namanya nih? Size. Oh, size ya. Ini proses pengesaisan ukuran dari kepiting ya. Memakai timbangan digital. Jadi antara betina dan jantan pun dipisahkan Pak ya. Pisahkan dari size. Jadi kalau dari petani tambaknya sendiri Pak, apakah mereka men-size juga atau gimana? Nangkat di dalam. Kenapa? Maksudnya kami ambil dari dalam. Ya, ambil dari dalam. Sudah di-size memang dari dalam atau Belum. belum ya? Berarti ukuran size-nya berdasarkan keberuntungan juga ya. Kalau dapat yang besar, alhamdulillah Pak ya. Gitu. Jadi penyambang akan mendapatkan keuntungan itu berdasarkan size-nya. Size-nya semakin besar, semakin banyak keuntungan yang didapat ya. Tapi ini pasti juga ada risikonya Pak ya. Risiko Banyak risiko. matinya kepiting ya. Risiko rusaknya juga kepiting dalam proses dalam proses perjalanan Pak ya. Iya betul. Ini proses pengambilan kepiting ini Pak dari pagi sampai sore Pak ya. Iya betul. Nah, setelah di-size baru pengepul yang mengambil Pak ya. Iya betul. Dari harga. Oh, setelah di-size begini Bapak tentukan harganya. Oke, pengepul yang ambil ya. Jadi semisal ini Pak, kalau ada kepiting yang rusak, jadi dikonsumsi aja ya, nggak dijual atau tetap dijual juga, tetap laku juga Pak? Tetap laku tapi beda harga. Oh, tetap laku tapi harganya mungkin turun Pak ya? Makan sapo, makan sapo. Tangan saya tangan saya dan kepiting, ukuran kepiting. Aku fotoin pakai ini. Oke. Pulau Tarakan dan Pulau Kalimantan yang dikelilingi banyaknya atau padatnya pohon bakau menyebabkan kepiting-kepiting ini pun gemuk. Gemuk karena makanan mereka banyak terdapat di antara pohon-pohon bakau itu. Ini kalau salah ngambil bisa dijepit tangannya. Risikonya tinggi. Karena ini masih kuat-kuat banget ya. Iya. Masih masih fresh-freshnya nih. Iya, belum lemes gitu. Iya. Kalau itu kan di pasar-pasar itu kan udah lemes. Iya. Itu kalau dia menjepit itu kekuatan full itu. Nggak bakal dilepas itu. Bahaya ya. Kepiting dulu adalah merupakan hama bagi petani tambak. Tapi seiring waktu dengan meningkatnya jumlah permintaan di luar negeri dan juga di Nusantara, komoditi kepiting menjadi suatu yang bernilai jual tinggi. Bahkan kepiting betina pernah mencapai harga yang cukup tinggi, bahkan lebih dari 300 ya. Lebih 300.000, bahkan 400.000 per kilo. Dan kepiting-kepiting ini sudah dikirim atau diekspor sampai ke Hong Kong, Cina, Taiwan.
Tapi sayangnya sempat mengalami kesulitan para pedagang kepiting pada saat pandemi mulai merebak karena beberapa negara tujuan ekspor menolak untuk menerima kepiting. Sapo, inilah pemilik dari pengepul atau pembelian kepiting. Atas nama siapa? Usman Nur. Usman Nur. Nama CP-nya ini, nama CP atau apa nih Pak? Nama usahanya nih? Oh, belum ada CP. Baru membangun. Baru membangun. Mudah-mudahan lekas punya usaha yang resmi ya Pak. Nah, ini Bapak mulai usahanya sejak kapan? Baru berjalan sekitar 4 bulan. 4 bulan ya, berarti masih baru ya? Nah, dalam satu hari apakah selalu ada seperti ini Pak atau gimana? Ada selalu begini. Ada selalu ya, dalam melebihi daripada ini. bahkan melebihi daripada ini Pak ya. Ini dalam satu hari ini sampai berapa kilo? Sampai 300 kilo. 300-an kilo Pak ya? Ya, 400 kilo. Dan apabila kepiting-kepiting ini sudah sampai di sini, diikat, dipack ulang lagi kembali, apakah pemesannya sudah ada atau bagaimana? Sudah ada pemesannya. Berarti sudah ada yang Ya. booking gitu Pak ya? Ya. Ini dari mana aja Pak? Dari sebelah pulau sini. Dari sebelah. Kalau kepiting sini daerah sini juga. Dan kita kirim ke Malaysia, Ke Malaysia. kadang ke Jakarta. Jakarta ya? Ya. Artinya ini sudah masuk kategori ekspor ya? Ya. Bapak dalam usaha ini mempekerjakan berapa banyak karyawan Pak? 3 orang. Alhamdulillah, berarti sudah kan lapangan kerja bagi penduduk sekitar sini Pak ya? Ya. Oke Pak, itu aja. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Oke Sapo, ikuti terus cara mengikat kepiting, dan uniknya mereka punya teknik dan sangat cepat. Sapo, dalam satu kali mengikat begini bisa berapa banyak? Sekarang 1 kilo lebih. Satu pikul itu 100 kilo ya? Ya. Tambang. Berarti tergantung banyaknya juga ya, Iya. kepiting ya? Tergantung dari banyaknya kepiting. Dapat banyak juga. Artinya semakin banyak yang diikat, semakin banyak yang didapat ya? Ya. Oke. Sudah pernah dijepit kah? Tidak pernah. Oh. Tidak pernah, jangan ya. Bukan dijepit kami. Dijepit gue dilecok. Ikatnya juga nggak sembarangan ya. Ada tekniknya juga. Begitu dia dilepas, Tekan ini. Jangketnya. Ujung capit dan bagian tengahnya ya juga ya? Iya. Oh, itu maksudnya supaya tidak menjepit ya? coba pengen lihat pas dilepas itunya langsung dia langsung capitnya langsung buka kantor. Tuh lihat capitnya tuh langsung tuh. Jadi begitu talinya dilepas itu capitnya langsung gini nih. Iya. Epan. Oke. Mana Sri? Lagi dicipit. Habis ini dia di oksigen Pak. Ya. Oh, biar dia fresh lagi gitu ya. Oh ya Sapo, setelah proses pengikatan, kepiting-kepiting yang sudah diikat kembali ini akan dimasukkan ke dalam oksigen agar kepitingnya tidak loyo atau dia kembali mendapatkan oksigen baru dan kuat kembali. Inilah proses kepitingnya dikasih air oksigen. Tujuannya itu apa nih Pak? Untuk saya menambah oksigennya yang kesehatannya. Jadi kepitingnya loyo-loyo, ya. dia bisa pulih kembali ceritanya. Oke. Ini prosesnya berapa lama nih Pak? Ya, kadang Setengah jam ya. jam. Setelah itu diangkat kembali ya. Ya, akan kembali. Biasanya kalau malam ini dikerjakan Pak, kapan diambil sama bayarnya pembelinya? Kita jam 10. Jam 10 malam ya. Pengantaran sudah ya. Jadi mereka datang ambil sendiri Pak ya? Tidak, dia memang cara sebutnya. Oh, dari pulau lainnya Pak ya? Ya. Jadi datang speednya Bapak yang bawa ke sana ya? Bawa ke speednya ya. Jadi diangkut langsung ke daerahnya. Boleh ceritanya masih habis tuh sampai apa? Inilah proses pemberian oksigen ya. Iya, ya. Pertama itu kali mana? Siapa mau ambil?
Sholat ya. Ini alatnya ya. Apa namanya alatnya? Low noise air pump. Kalau virus yo, agak ini kak. Oh itu keluar air ya? Meron pinako makarakayo. Mato kanal lain po mo. Iya. Iya. Maga pa yan na pala susra bawo pinaki. Harga pagi ko bawo ng orang narayan sendiri ya kan. Tapi ini ano masarap kapan no. Iya. Sebelah ini oleh orang ini pagi na kan. Sino mga pagbarat. Aro, halima pa do ano? Anam di mo bawa ito pero aro. Makano tepo makarakayo sa kanang pilar randi kan. Ternyata proses pengikatan dia punya ketentuan sendiri juga. Ini teknik pengikatan Taiwan. Tapi yang harga bagian ada yang karena waktu dulu memang ada Jawa anak ini itu harus menggunakan apa namanya sarung tangan ya. Kalau tidak tangan bisa luka-luka ya karena tajam ya. 120 Setelah dikasih oksigen, diistirahatkan dengan memberikan oksigen, akan di packing dengan menggunakan gabus ini. Nah, akan dikasih ini juga nih. Ini kayak dibikin itu. Nipa ini ya, apa? Nipa. Nah, kayak nipa memang sudah. Oh, nipa ya? Ya, tempatnya kepiting. Ini untuk jantannya. Ya, jantan. Jantan, nipa. Kayak pelepah apa? Pelepah nipa, Ya. daun nipa. Kalau betina nggak dikasih itu Pak? Kadang juga kalau kita kepingin Fungsinya ini untuk apa nih? hawanya dari bos, lagi. Kalau jantan dia hawanya ini dingin. Dan panas ceritanya. Kalau pakai kardus begini panas. Oh, Kalau misalnya hancur bisa itu yang misalnya mengganggu pernapasan. betul, seperti itu ya. Jadi fungsi nipah ini untuk mendinginkan kepiting ya. Ya. Hmm. Biasanya orang pakai batu es, direndam di baskom. Baru dipakai. Kalau begini ada juga sebagian pakai begini, tapi yang tokenya ya nggak ada hidungnya, kayak ada maskernya. Inilah proses selanjutnya packing. Ini setelah ini fix dikirim ke tempat lain. Perhatikan Pak. Itu bosku. Oh ini kan? Ya, itu bosku. Ini sudah di size ya, jadi size-nya sama semua. Ya, ini H34. H34. Ya. Dok, Pak. Ini semua kepiting jantan ya? Jantan. Betinanya dulu. Jadi kalau untuk packing betina dan jantan berbeda ya? Berbeda. Ini H34. Kalau loyo saudara nggak dikasih masuk memang sudah. Kalau dia mati mempengaruhi kepiting yang lain juga? Iya, kalau loyo nggak dipakai. Pokoknya kalau dia sebelum dimasukkan di Dicek. gabus harus dicek dulu satu-satu. Kalau dia sudah mulai loyo, dia akan dimasukkan dalam gabus. Oh, setelah itu ditutup dengan daun nipah. Daun nipah. Macam begini. Ini contoh kepiting yang sudah layu. Jadi tidak layak untuk di
packing. Kalau untuk daun nipah itu dibeli juga ya? Ada juga yang memang Ada memang khusus untuk yang bikin. ya? Ya. Itu per lembar harga berapa itu? 1.500. 1.500 ya. Akbar. Angkat. Angkat aja. Baru packing. Halo. Masih packing. Masih packing. Limaan Pak ya? Pak. 5an Pak. Lebih 5 kayaknya. Ya hampir 5 lah pokoknya. Jadi jumlah dalam satu kotak ini beda-beda juga ya? Ya, tergantung ukuran. Ya, Cantik jadinya. Setelah itu ditimbang 23. Ah, 23. 3 kilo. Satu dus begini 23 kilo. Jadi setelah di packing begini langsung dibawa ya? Ya. Langsung berangkat ini malam juga berangkat? Ini malam juga. Oh, berarti besok pagi sudah sampai di subuh sudah sampai di tujuan ya? Ya. Berarti besok siang sudah sampai ke konsumen ya? Ya, campurannya nanti saya itu kalau Kenapa? ini kan itu campur nanti campur H5 H3. Jadi kalau satu size nggak cukup bisa dicampur dengan size yang lainnya? Ya. Berbeda size, berbeda harga. Ya, beda. Kepiting-kepiting yang sudah mati. Ini sudah tidak layak untuk diekspor. Sayang sapu. Tapi mau diapa? Cari dulu apa pisahnya dulu.
Jadi sebelum di kepitingnya masuk, gabusnya dan lapisannya harus ditimbang dulu. Tadi naik 1 kilo untuk gabus saja. Kalau orang Tarakan bilang ini akang, kepiting akang. Ini sekilo naik 2 ekor. 17. Ya. Kalau untuk packing dalam negeri kurang lebih seperti ini, tapi kalau untuk packing di luar negeri kurang lebih sama, cuma gabusnya yang berbeda. Ya. Ada juga kepiting yang dagingnya nggak full. Nah, kalau istilahnya pengepul itu persen. Seperti apa namanya, kayak gratis lah. Nah, ini packing betina. Malah packing betina berbeda dengan jantan. Jantan itu diatur rapi, sedangkan packing betina hanya dibiarkan seperti ini. Padahal betina ini yang lebih mahal ya. Ya. Betina ini yang lebih mahal harganya. Itu sudah keluar harga 130. 130 Ya. ribu per kilo. Per kilo. Oh. Ini 130 ribu per kilo. Kalau jantan Jantan 60. sampai 140, 200. Harga tertinggi yang pernah tercatat untuk harga betina 370 1 kilo. Wow. 370 per kilo untuk betinanya. Ya. Ini kan musim istilahnya lockdown kan. Karena ada beberapa negara yang lockdown tidak menerima impor kepiting dari Indonesia. Efeknya harga kepiting ikut turun. Bahkan sempat dulu mengalami kerugian karena negara-negara pengimpor kepiting menolak kepiting-kepiting dari Tarakan atau dari Indonesia. Akhirnya pedagang semua ataupun petani serta pengepul mengalami kerugian yang sangat besar. Istilah betina itu CBH. Untuk membedakan kepiting jantan dan betina, hanya melihat di bagian bawahnya. Bila lebar seperti ini, dia betina. Sedangkan kepiting jantan, nah dia bentuk bawahnya seperti ini, lebih kecil ini. Dia berbentuk segitiga dia. Sedangkan kalau betina tadi dia melebar. Sapo, cukup sampai sini video kita kali ini. Inilah proses pengikatan kepiting yang akan dikirim ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan diekspor juga. Videonya cukup sampai di sini. Ikuti terus video-video saya berikutnya dengan konten-konten yang lebih menarik. Oh ya, Sapo, jangan lupa subscribe, like, and share ya, supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke Sapo, sampai jumpa di konten video yang lain. Ciao. 1, 2, 3, makan Sapo.